Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Amitofo. Amitofo. Ayah, akhir-akhir ini atau mungkin bahkan sering lah kita mendengar ya orang-orang berkomentar. Saya lihat kok agama Buddha kayaknya pesimis ya, ngomongnya soal duka terus. Apa benar Ayah? Bisa tolong mungkin bagaimana pendapat Ayah? Ya mungkin tidak hanya Bu Vero ya, saya juga mendengarkan pernyataan-pernyataan begitu, baik dari teman, bahkan dari umat sendiri juga ada yang begitu. Seolah-olah akhirnya mereka mau datang ke wihara juga enggan, karena setiap di wihara itu harus bermeditasi seperti itu kan. Mereka pemahamannya misalnya yang sederhana saja, dengar kata meditasi sudah Takut. wah udah aduh kayak zaman kapan, terus kayaknya sesuatu yang enggak oke lah untuk zaman sekarang, begitu ya Bu Vero ya. Tetapi kan kadang orang membuat pernyataan seperti itu karena mohon maaf, mungkin pemahaman tentang konteks agama Buddha juga belum sebegitu memahami begitu kan. Nah jadi disitulah kita perlunya ya Bu ya, untuk melakukan beberapa kegiatan-kegiatan di wihara ya. Konteksnya ya satu, kita juga harus bisa mengikuti perkembangan zaman begitu. Kalau dulu misalnya kita datang ke wihara hanya sekedar kebaktian ya, oh kalau sekarang kan enggak, di wihara itu misalnya ada wihara gita seperti itu. Jadi bahkan di komen lagi kan nggak boleh nyanyi-nyanyi loh, kalau itu misalnya konteksnya lagunya tentang pesan dhamma, kenapa tidak, kan begitu. Jadi kita juga bisa menyampaikan dhamma itu nggak harus duduk bersila di depan altar Buddha atau di ruang bakti sala ya, mendengarkan mohon maaf misalnya anggota sangha menyampaikan dhamma atau ceramah begitu yang mungkin timbul kejenuhan ya kan, mendengar itu kan sesuatu yang butuh apa ya, konsentrasi, tekad yang tinggi ya, seperti itu. Tapi ternyata sekarang banyak metode, misalnya anggota sangha juga sekarang juga nggak gaptek ya, memahami perkembangan ilmu teknologi juga bisa menggunakan misalnya sekarang Bante misalnya atau Suhu ceramah udah menggunakan media misalnya pakai PowerPoint, bawa laptop dan sebagainya. Bukan bergaya tetapi suatu metode penunjang untuk membabarkan dhamma. Jadi tidak hanya meditasi ternyata di agama Buddha itu, bahkan meditasi pun sekarang sudah banyak untuk di kehidupan sehari-hari begitu. Sekali lagi karena mungkin pemahaman umat yang mohon maaf mungkin masih di taraf dasar lah ya ibaratnya. Kalau anak sekolah itu mungkin baru sekolah dasar begitu, jadi baru tahu begitu, oh ini agama Buddha, tapi cuman agama Buddha saja loh, konteks satu kalimat ini agama Buddha begitu. Tapi ternyata butuh kan mereka tahapan-tahapan untuk ternyata di agama Buddha itu ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, tidak hanya ada duka saja begitu. Padahal kan di agama lain juga semua juga ada duka kan begitu loh. Iya, memang gitu. Hakikat kehidupan gitu ya. Begitu. Jadi kalau menurut saya mau secanggih apa keyakinan seseorang ya, dengan yang berbeda misalnya begitu, tapi kan apakah semua juga bisa menuntaskan misalnya yang diajarkan Buddha misalnya. Oh setiap kehidupan itu misalnya khususnya kita manusia ya Bu ya, misalnya ada kelahiran ya kan, ada sakit, ada usia tua, ada kematian begitu. Apakah cuma di agama Buddha? Ternyata kan tidak begitu. Nah tetapi di sini kan Buddha lebih mengajak ini loh, kita dari anggap aja lahir, kita berproses hidup ya, ada perubahan dipahami begitu. Kadang kan kita ya contohnya kalau kita melihat sisi dukanya saja misalnya, oh seorang perumah tangga baru menikah, melahirkan satu orang putri misalnya, baru lahir kok sudah meninggal gitu, konteksnya langsung merasa duka, langsung saya merasa beragama Buddha padahal sudah berbuat baik yang ini itulah ibaratnya, udah yang terbaik menurut dia gitu. Tapi kan pasti ketika ada satu perubahan misalnya apalagi dari kelahiran terus ada sampai meninggal, itu kan pasti ada sebab yang luar biasa gitu. Apakah kadang kita tidak mengulas misalnya, oh selama masa kandungan apakah itu diperhatikan dengan baik, misalnya ke dokter ya, asupan gizi atau misalnya perhatian dari pasangan kan. Kadang kita tidak sampai membahas yang begitu ya Bu ya. Sebab-sebabnya itu sepertinya kadang dilupakan, tapi lebih fokus kepada akibat. Anak saya lahir langsung meninggal karena ini.
karma saya apa begitu. Kita kadang terlalu jauh ketika kita ngomong karma itu kan sudah mentok, nah, udah nggak bisa diutik-utik lagi kan kalau karma. Tapi kalau karena selama istri saya mengandung mungkin ya saya untuk membawa periksa ke dokter, ke bidan begitu mungkin kurang, atau mungkin perhatian saya, atau misalnya asupan gizinya atau lingkungannya mendukung tidak, kan begitu kan. Nah kalau seseorang memahami sebab-sebabnya, otomatis tidak hanya karena konteks ya duka saja, ya memang kehilangan orang yang dicintai itu kan biasanya kan anak pertamanya ya, apalagi baru lahir kan baru seneng-senengnya ya Bu ya. Jadi di situ langsung seolah-olah duka itu sesuatu yang hanya itu aja di agama Buddha Bu. Padahal nggak demikian begitu. Karena ya ada kelahiran pasti ada kematian begitu. Cuman kadang kan ada yang beda-beda ya, ada sampai tua, ada sampai remaja, sampai begitu. Tapi ini mungkin lahir langsung meninggal, jadi seolah-olah dukanya itu langsung sempurna begitu kesannya, terkesan. Padahal ada sebab-sebab yang kadang tidak kita pahami. Gitu. Karena di agama Buddha kita juga punya tugas, kita juga harus melakukan sesuatu kebajikan, mau melalui pikiran, ucapan, perbuatan itu untuk menimbulkan sebab-sebab kebahagiaan misalnya, karena kita ingin mengikis duka tersebut misalnya. Karena istri saya sudah hamil ya, udah jelas sudah positif hamil ini misalnya, saya harus menjaga misalnya emosinya ya kan, bagaimana dia pola makan, terus misalnya dia harus kontrol di bidan atau di dokter misalnya, seperti itu. Saya harus menyiapkan itu. Nah komitmen ini kan tidak semua orang lakukan. Maka terjadilah sesuatu yang nggak diinginkan, langsung ya tadi menyalahkan, memang agama Buddha itu hanya duka saja. Jadi pola pikirnya akan pesimis gitu. Tapi kalau saya sebagai perumah tangga, sudah menikah nih, sudah punya pasangan, pasti suatu saat saya punya anak, saya harus menyiapkan itu. Nah otomatis ya sedikit dukanya pasti ada, sebab dukanya masih bisa dihindari. Secara tidak langsung kan begitu ya Bu ya. Gitu menurut pandangan saya sebagai umat Buddha ya, yang memang belajar di situ. Jadi memang Buddha mengajarkan duka, tapi juga sebab-sebabnya gitu. Jadi yang kita harus menghindari sebab-sebab itu supaya kita tidak duka terus gitu ya. Jadi justru itu positif ya diajarkan seperti itu. Betul Bu, karena kan kita sebagai penganut ajaran Buddha ya, kan kita juga mengenal tentang 4 kebenaran mulia. Jadi kadang kita yang dibahas hanya dukanya saja, sebab dukanya nggak mau membahas, ya kan, bahkan nggak mau mempraktekkan. Saya harus memiliki sebab-sebab kebahagiaan. Ini sebab-sebab duka harus saya hindari, begitu kan? Kadang enggak. Jadi lebih yang terlihat tampak jatuh cuma duka saja. Nah, gitu. Padahal kita juga di ajaran Buddha juga menjelaskan bagaimana melenyapkan duka sampai bebas dari konteks duka tersebut. Kan Buddha tidak mengajarkan cuma satu poin saja, tapi lengkap begitu. Jadi anggap aja kalau dari itu ada sebab pasti ada akibat kan. Kalau kita mengkaji akibat pasti ada sebabnya. Nah, kan begitu. Jadi lengkap dari duka, sebab duka, lenyapnya duka, jalan munculnya duka, semua ada gitu. Tapi kadang-kadang kita sebagai umat Buddha itu ya tadi, kalau ada duka kita langsung karma buruk begitu. Tapi kalau kita pas mendapatkan berkah, misalnya usaha kita gitu ya, mendapatkan anggap aja kita mendapatkan keuntungan berlimpah gitu ya. Begitu. Terus putra-putrinya sehat, sekolah sukses, dapat pekerjaan ya, bahkan bisa usaha sendiri, mandiri begitu. Kalau kita ini karma baik itu, kadang-kadang kan juga ada yang lupa gitu. Ingatnya karma buruk, karma baik. Nah, jadi ya betul ya Bu ya. Nah, kan begitu. Jadi ingat karma buruk saja. Tapi ketika karma baik misalnya kita menyebut nama Buddha, Omitofo, Omitohut begitu aja, mungkin tidak semua orang melakukan itu. Gitu. Atau nggak usah pakai kata misalnya Amitofo, Amitohut gitu misalnya, nggak usah. Tapi misalnya, wah berterima kasih ya anak saya sudah bisa mandiri begitu. Itu aja mungkin ya ada. Tapi seseorang yang berpikir bahwa agama Buddha itu kuno ya, kayaknya gimana begitu ya, rata-rata sejauh saya melanglang buana begitu ibaratnya di lapangan ya ketemunya umat Buddha yang datang ke wihara ya, mohon maaf ini datang ke wihara, misalnya ke wihara pasang dupa,
puja bakti begitu saja sebagai rutinitas begitu. Tetapi tidak merenungkan saya itu sebagai umat Buddha ya memang bagiannya ya ke wihara begitu. Bukan sebagai hanya rutinitas tapi kesadaran kita gitu. Kan ya di levelnya Buddha kan membangkitkan kesadaran setiap umat ya. Tujuannya kan begitu. Jadi ke wihara bukan masalah saya butuh wihara atau karena saya di wihara saya bisa meminta sesuatu pada Buddha begitu, tidak, tapi atau para bodhisattva. Tetapi saya sebagai umat Buddha ya itu rumah kedua saya begitu. Disitulah saya bisa belajar tentang apa yang saya yakini. Idealnya demikian menurut saya begitu. Ya, baik. Gitu, Bu Baik, Vero. ya. Nah, berikutnya kadang-kadang anak muda itu mungkin sudah saya nggak tahu istilahnya apa, didoktrin atau apa. Aduh, agama Buddha itu kuno, ketinggalan zaman, cuma sembahyang aja, pai-pai gitu. Kan sebenarnya nggak begitu ya, Ayah ya? Ya, nggak begitu ya, Bu. Karena bagi saya apa yang Buddha ajarkan itu ya relevan sekali begitu dengan perkembangan zaman. Nggak ada tuh yang kita tolak konteksnya gitu. Tapi bagaimana tetap perkembangan zaman itu diikuti dengan pengendalian diri kita kan begitu. Misalnya sekarang misalnya anak-anak muda itu kalau ke wihara ya mohon maaf mungkin kita udah nggak perlu bawa buku parita lagi. Ya. Oh wihara mungkin udah ada siapkan slide misalnya pakai PowerPoint ya, pakai layar begitu. Atau bahkan lebih canggih bawa handphone, sudah di handphone itu tinggal baca apa aja, parita udah apa aja lengkap begitu. Kan sebetulnya itu juga perubahan kan, perubahan yang positif kalau kita gunakan dengan yang positif. Kalau kita gunakan yang negatif ya anggap aja dari handphone atau Android ini kita juga bisa mendapatkan faktor-faktor negatif yang banyak sekali juga, karena ibaratnya badan di sini kita sudah bisa melihat ujung dunia sana gitu. Badan di sini kita sudah bisa melihat, anggap aja besok saya mau ke Jepang misalnya, baru rencana tapi ternyata saya pikiranku udah sampai Jepang sana dengan tadi perkembangan teknologi dengan kita di tangan kita ada handphone Android seperti itu. Nah kalau kita gunakan dengan baik kan, berarti kalau nanti saya ke Jepang saya harus antisipasinya begini, sikap saya bagaimana misalnya seperti itu kan, sudah itu kan yang positif gitu. Tapi mungkin yang negatif ya banyak juga ya, nggak perlu saya sebutkan ya Bu ya, tapi paling tidak ajaran Buddha itu masih relevan dengan perkembangan zaman sampai detik ini. Tetapi sekuat apapun perkembangan ilmu pengetahuan, misalnya seperti diajarkan Buddha, setiap makhluk itu ada prosesnya lahir, tua, sakit, mati, tetap dialami. Mau perkembangan zaman seperti apa, seseorang yang lahir jika dia sehat bertumbuh ya kan, tetap akan mengalami usia tua. Ketika usia tua ya mohon maaf, badan sudah nggak kuat lagi kan, ya sakit ya kan, sakit sudah memang nggak bisa menopang lagi, dan mungkin obat-obatan sudah nggak menopang lagi. Ibaratnya kalau pelita ya sumbu minyaknya sudah habis. Ya mau nggak mau ya mati akhirnya. Nah ini meskipun perkembangan zaman tetap tidak bisa menentang hukum alam begitu. Sekuat-kuatnya misalnya kita memiliki Android ya, dengan kuota internet yang penuh begitu, tapi ada sesuatu hal yang kita tidak mendapatkan juga. Nah, jadi ada sesuatu yang memang bisa kita tangkap dengan pemikiran kita sebagai manusia, ada juga yang tidak bisa kita tangkap. Tetapi kita sebagai umat Buddha yang belajar bijak gitu Bu ya, kira-kira yang saya pahami itu atau yang saya pelajari itu membawa kemajuan batin atau tidak. Kalau tidak membawa kemajuan batin, untuk apa kan begitu? Apalagi nanti misalnya contoh sederhana saja, misalnya saya sama ibu ngobrol begitu ya kan, ternyata ada debat gitu. Kalau salah satunya nggak menyadari wah ini debat ini nanti ujung-ujungnya misalnya membuat si A tersinggung karena misalnya mohon maaf merasa paling pintar atau paling tidak saya bodoh atau ibu pintar atau sebaliknya begitu. Akhirnya debat itu menimbulkan satu penderitaan. Nah itu kan tidak perlu dilanjutkan karena tidak membawa kemajuan batin. Tapi kalau kita ngobrol ternyata saya bisa bertukar pikiran, mendapatkan pencerahan, pengetahuan dari Bu Vero. Ibaratnya kan, wah ini kan sangat penting, berarti momen ini saya gunakan dengan baik. Nah karena seseorang memiliki pengetahuan, ya, yang pasti dia punya kesadaran tinggi. Oh ternyata saya bicara dengan orang yang tepat. Nah berarti digunakan sebaik mungkin kan. Salah satunya mungkin dia mendapatkan itu juga dari baca-baca artikel. Oh ternyata ketika bertemu dengan tokoh A ini sangat sulit, tapi saat ini saya bertemu, maka saya gunakan momen dengan baik.
karena saya butuh pencerahan dari beliaunya misalnya seperti itu. Nah jadi itu pun juga dari apa yang dia dapat, oh ternyata yang dia baca dari artikel-artikel media-media yang memang bermanfaat begitu, ternyata kan sekali lagi perkembangan zaman juga kalau kita gunakan dengan bijak ya, nah, juga bermanfaat. Nah, pengendalian dirinya juga harus kuat sekali lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita berdebat nggak membawa kemajuan batin, ada perkembangan teknologi tapi tidak membawa kemajuan yang positif, untuk apa? Misalnya anak muda sekarang masih kuliah contohnya, kan anak muda kuliah kan misalnya dari Jakarta ke Jogja misalnya, di sana bertemu komunitas anak-anak muda-mudi begitu di salah satu wihara gitu. Mungkin karena kita dari berbagai macam daerah, kita punya kesepakatan yang konteksnya untuk memajukan diri kita loh ya, misalnya selama kita di wihara letakkan handphonenya, misalnya kantongin handphonenya, itu kan sesuatu yang baik ya, karena bertemu itu bisa bermanfaat begitu, tukar pengalaman dan sebagainya. Tapi kalau enggak kan akhirnya perkembangan zaman ya nggak bisa disikapi dengan satu pengendalian diri atau kesadaran, ya sudah, ya lulu gua begitu ibaratnya, nggak penting-penting amat, pokoknya yang penting saya ke wihara. Berarti kan mengutamakan megang handphone, lihat handphone, apa temennya bicara pun dia nggak memperhatikan. Nah itu kan seolah-olah perkembangan teknologi nggak ada manfaatnya, nggak membawa kemajuan. Ya kalau dalam konteks agama Buddha pasti kan yang dikaji memang batinnya ya Bu ya. Jadi ternyata jauh-jauh dari mana kumpul ke satu daerah untuk melanjutkan pendidikan tinggi pun tidak bisa digunakan dengan baik, ya tidak membawa kemajuan. Meskipun mungkin 4 tahun dia pulang bawa ijazah ya, pengetahuan, tapi kan tidak cukup itu saja. Nah begitu kira-kira Bu Vero. Baik Ayah. Berikutnya Ayah, kadang-kadang kan kalau kita lihat ya, anak muda sekarang tuh zamannya musik gitu ya. Yeah. Katanya kalau di wihara bacanya parita, atau kalau di Mahayana liamkeng gitu. Yeah. Nggak ada musik, nggak asik buat anak muda gitu. Apakah diizinkan itu ada alunan suara musik atau apa gitu? Bagaimana tuh Ayah? Kalau dilakukan gitu misalnya parita itu. Kembali lagi ya Ibu ya, kembali lagi bagaimana kita menggunakan atau menyikapi perkembangan zaman ya dengan bijak ya. Sekali lagi tetap dengan pengendalian diri begitu. Sekarang juga beberapa wihara itu juga sudah menggunakan apa Bu? Piano ya, organ gitu ya. Nah untuk mengiringi misalnya gitu, untuk mengiringi misalnya sutra ya. Biasanya pembacaan sutra begitu. Kalau parita sih saya belum menemukan, tetapi lagu-lagu Buddhis juga banyak menyampaikan dhamma, dilakukan juga nggak apa-apa, kan menyampaikan dhamma. Ya, yang ditakutkan ketika kita menyanyikan melakukan sesuatu itu, misalnya bagi kami nih seorang pabajita begitu, untuk menghindari lagu-lagu begitu. Karena kan kalau kita perhatikan kalau lagu-lagu yang umum kan ya memang membawa perasaan ya Bu ya. Nah, sedangkan kami yang pabajita ini kan bagaimana kita sudah mengikis hal-hal seperti itu yang menjadi lagu tentang tanda kutip misalnya tentang tema tentang cinta, ya tentang putus cinta begitu, atau tentang jatuh cinta begitu. Nah, ya kami sebagai seorang pabajita pasti tidak diperkenankan salah satunya. Bukan berarti nggak boleh begitu. Kalau sebenarnya kamu sampai mendengarkan, batinmu tenang nggak? Kalau kamu nggak bisa mengendalikan batinmu ya kan akan menjadikan sebab penderitaan. Lebih baik kita nggak mendengarkan, kan begitu. Tapi kalau misalnya kita melakukan membuat lagu Buddhis misalnya untuk menyampaikan, contohnya misalnya di lagu Buddhis itu kan ada misalnya lagu 6 tahun sengsara itu ya. Nah itu kan ternyata dilakukan. Akhirnya dari lagu itu misalnya putra-putri kita yang masih sekolah gitu kan, ternyata kisahnya 6 tahun sengsara Buddha waktu menjalankan pertapaan ekstrim itu begini ya Bodhisattva ini gitu. Nah akhirnya tahu di mana beliau bertapa, itu kan akhirnya tahu gitu. Jadi untuk menyampaikan dhamma ya boleh-boleh saja gitu. Yang penting sekali lagi itu bisa membawa kemajuan batin. Tapi kalau misalnya dilakukan malah membuat kita misalnya sedih ya, atau bahkan mungkin terlena ya, malah dengan musiknya yang misalnya kalau musiknya mengalun lembut gitu timbul kesedihan, ya jangan, kan begitu. Jadi sesuai dengan manfaatnya gitu. Tujuan kita memang membuat lagu itu misalnya dilakukan ini supaya umat juga semangat ya, ada kekompakan di situ, dan umat juga lebih mudah untuk memahami dhamma
saya kira tidak apa-apa. Ya perubahan perubahan yang untuk menuju kebaikan ya begitu. Jadi bukan langsung namanya lagu nggak boleh, bukan begitu. Tapi sekali lagi kalau misalnya dilakukan malah membuat seseorang nyaman dengan indera pendengarannya, misalnya terlena dengan nadanya, ya alunan nadanya, alunan musiknya, tapi malah tidak memaknai apa yang disampaikan, nah itu juga perlu diperhatikan gitu. Jadi ada cenderung lebih banyak manfaatnya sih ya Bu ya. Kalau bisa dilakukan di zaman sekarang loh ya. Kalau mungkin kalau zaman Buddha kan beda. Kalau zaman sekarang ya kita juga harus realita ya. Kita nggak bisa misalnya kalau pakai parita hanya duduk misalnya, tapi ternyata pas ada wihara kita juga masih ada menyanyikan lagu. Coba kalau saya contohnya waktu berdana begitu. Berdana pas dana paramita cuman keliling aja bawa mestinya kotak dana. Itu kan ya seperti nggak ada ininya ya, tapi ketika dilakukan marilah kita berdana gitu, ternyata satu syair ini mengajak kita berbuat baik loh, ya kan? Nah, jadi kan orang iya ya ternyata berdana itu perlu, misalnya ini bukan masalah dana ya Bu ya, tapi maksudnya ternyata alunan lagu tentang berdana ini ternyata bisa membawa umat-umat Buddha menyadari bahwa perlunya berdana itu untuk apa? Untuk keberlangsungan wihara, keberlangsungan dhamma di masyarakat, seperti itu kira-kira. Baik Ayah. Jadi boleh nek menurut saya Bu ya, boleh. Okay. Masih relevan ya Bu ya kalau ya. gitu. Jadi bisa dikatakan agama Buddha itu tidak tidak pesimis, malah agama Buddha itu sangat realistis gitu ya, begitu, banyak penuh dengan logika ya, terus mengikuti zaman ya, dan boleh-boleh sah-sah aja gitu ya kita melakukan itu sutra ya, tapi yang penting kita tahu maknanya, malah membuat kita lebih paham gitu ya, dan semangat ya Bu ya untuk memahami belajar dharma itu begitu. Sekali lagi tetap dengan pengendalian diri, kita menyadari tujuannya apa, fungsinya apa, seperti itu. Jadi kita tidak lalai di situ. Gitu. Ini Ayah saya juga mau kasih tahu nih, di Wihara Kesejahteraan kita ada menerbitkan buku-buku. Ini adalah 2 buku yang kita baru luncurkan. Yang pertama Guru Meditasi Zen Yang Ming Yanso, dan yang keduanya mengenai Haitau Fase bercerita ya, berkisah gitu. Ya, mungkin buat yang membutuhkan bisa menghubungi Wihara Kesejahteraan. Terima kasih Ayah atas waktunya, penjelasannya kepada kami, memberikan pencerahan kepada kami semua. Iya, Ibu sama-sama. Semoga bermanfaat sedikit pencerahan atau sedikit yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih.